Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang penting untuk kita ketahui, yaitu kesesakan dan di manakah Tuhan. Seseorang yang mengalami kesesakan adalah seseorang yang mengalami yang pertama, kecemasan dan ketakutan yang begitu berat. Yang kedua, keadaan di mana seseorang mengalami kesakitan dan kedukaan yang begitu dalam. Yang ketiga, orang yang mengalami kesesakan adalah orang yang mengalami keadaan terikat dan terbelenggu. Dan yang keempat, keadaan di mana seseorang mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Tentu ini disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa saja karena kesalahan kita, karena kejahatan kita, karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan, karena hal-hal buruk yang telah kita lakukan, sehingga menyebabkan kita mengalami keadaan tersebut. Tetapi bisa jadi bukan karena kesalahan kita, karena keadaan di luar kita, mungkin karena ada orang yang melakukan hal yang jahat dalam hidup kita, mungkin karena ada wabah yang datang menghampiri keadaan kita, atau mungkin karena faktor-faktor lain dari luar. Tetapi waktu keadaan terlihat lebih buruk dan terlihat rasanya Tuhan belum menyatakan pertolongannya kepada kita, maka biasanya kita atau seseorang berkata, "Tuhan, di manakah Engkau? Tuhan, Engkau tidak peduli dengan keadaanku. Tuhan, sampai berapa lama lagi aku harus menghadapi situasi seperti ini?" Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dari Alkitab seperti yang pemazmur katakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-10 ayat yang pertama. "Mengapa Engkau jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Tentu Tuhan tahu situasi kita. Tentu kita tahu bahwa Tuhan mengerti kesesakan kita. Tentu kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tetapi pertanyaannya, mengapa Tuhan mengizinkan kesesakan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena Tuhan sedang menguji kita. Mungkin kita berkata orang lain yang menyebabkan ini, tetapi izinkan hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, menjelaskan kepada kita bahwa ada saatnya Tuhan mengizinkan kesesakan terjadi dalam kehidupan kita dengan maksud untuk menguji kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita mengalami masa-masa sulit yang menyebabkan kesesakan terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin menguji kita. Bangsa Israel dibawa ke sebuah tempat yang bernama Rafidim. Rafidim itu artinya adalah kelegaan, rest atau istirahat. Tetapi justru mereka datang dalam keadaan kekeringan dan kehausan. Itu sebabnya bangsa Israel bertengkar dengan Musa, dan Rafidim juga berarti Masa dan Meriba yang artinya pertengkaran dan juga ujian. Kita bisa mengerti sekarang dengan jelas, untuk mendapatkan kelegaan ternyata harus melewati ujian. Untuk mendapatkan kelegaan ternyata harus melewati proses yang namanya ujian yang justru dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, ujian apakah itu? Maka jawabannya sederhana, ujian hati. Dan apakah hati itu? Hati itu sama dengan jiwa, yang di dalamnya ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak, dan juga ada kesadaran. Di sini letak masalah dan problem di dalam kehidupan kita. Masalah-masalah di dalam hati atau jiwa adalah yang pertama, kita lupa bahwa Tuhan telah begitu baik bagi kita dan telah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Bangsa Israel lupa bahwa banyak mujizat yang terjadi. Mereka dibebaskan dari tulah, laut terbelah dua, mana disediakan setiap hari. Mereka menang dari berbagai pertempuran, tetapi mereka terus bersungut-sungut, mereka terus berbantah-bantah, sehingga membuat mereka dalam keadaan lupa bahwa Tuhan telah melakukan banyak perbuatan ajaib. Begitu pula dengan kita. Ada masalah di dalam hati kita yang tidak kita ketahui sebelumnya, sehingga kita berkata bahwa di mana Tuhan, kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi? Padahal kalau kita mau melihat kembali dan sedikit merefleksikan diri, kita tahu bahwa kalau kita bisa hidup hari ini, itu semua karena mujizat, karena berkat, karena kebaikan Tuhan. Apalagi masalah di dalam hati kita? Masalah di dalam hati kita adalah kebencian, amarah, kedendaman, ketakutan. Apalagi masalah di dalam hati kita? Masalah pemberontakan, ketidaktaatan kita. Apalagi masalah di dalam hati kita? Masalah di mana kita buta secara hati, sehingga kita tidak bisa membedakan apa yang baik dan yang jahat, apa yang benar dan apa yang salah.
Tuhan menguji kita karena Tuhan ingin melihat apa yang ada di dalam hati kita. Nah, pertanyaannya, bukankah Tuhan Maha tahu? Bukankah Tuhan Maha melihat? Bukankah Ia tahu apa yang ada dalam hati kita? Betul, Ia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi persoalannya kita yang tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita tidak bisa melihat ada titik-titik buta atau titik-titik lemah di dalam diri kita yang tidak bisa kita lihat. Tetapi dengan ujian, Tuhan ingin mengemukakan, Tuhan ingin menjelaskan, Tuhan ingin mengangkat sehingga kita bisa melihat dengan jelas apa sebetulnya persoalan-persoalan di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu berat ketika kita menghadapi kesesakan. Saya tahu berat ketika kita menghadapi sakit penyakit yang kritis sekalipun. Saya tahu kita mengalami sesuatu yang berat ketika kita mengalami kedukaan karena ada orang-orang yang kita kasihi tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi. Tuhan yang berkata bahwa Ia melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat Alkitab. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dari ayat ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan sengaja menguji kita, karena Tuhan bukan hanya sekedar ingin menyelidiki hati dan batin kita, karena di balik itu semua Tuhan ingin memberikan upah yang setimpal. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita dan Ia menguji kita, karena Tuhan ingin memberikan upah yang setimpal ketika kita lolos atau lulus dari ujian pelajaran kehidupan, maka kita mengerti, benarlah kata firman Tuhan, bahwa segala sesuatu diperbuat Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Mari kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan hal itu. Haleluya. Berikutnya, mengapa Tuhan izinkan kesesakan terjadi di dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah karena Tuhan sedang menanti respon kita. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan sedang menanti apa yang akan kita lakukan dengan situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti tadi mungkin kita katakan, kesesakan ini, penderitaan ini, kesengsaraan ini terjadi bukan karena kesalahan saya. Mungkin itu yang kita katakan. Tetapi kita bisa menjadi salah karena respon kita yang salah. Kita juga harus memahami bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang khusus di hadapan Tuhan. Tuhan menciptakan kita karena Tuhan punya maksud bahwa setiap orang atau setiap manusia itu harus memberikan respon dan pertanggungan jawab, baik selama kita masih hidup, bahkan setelah kita mati. Nah, respon kita adalah pilihan kita. Respon kita adalah keputusan kita. Kita harus mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk melakukan segala kehendak-Nya. Bahkan Alkitab memberikan jaminan kebebasan kepada kita untuk memilih apa yang akan kita pilih. Firman-Nya berkata, pilihlah hari ini kepada siapa engkau ingin berbakti, kepada siapa engkau ingin beribadah, apa yang engkau ingin putuskan, apa yang engkau ingin jalani dalam kehidupan kita. Tetapi kita mengerti bahwa setiap kita seharusnya atau dituntut untuk memberikan respon dan pertanggungjawaban, suka atau tidak suka, maka respon kita itu dinanti oleh Tuhan. Mari kita melihat sekarang apa yang menjadi respon dari beberapa tokoh dalam Alkitab. Kita melihat peristiwa Ayub. Ayub memberi respon yang luar biasa di balik kesesakannya, penderitaannya yang berat. Ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ia juga berkata bahwa selama ini aku hanya mengenal Tuhan dari kata orang saja, tetapi sekarang aku melihat Tuhan dengan mataku sendiri. Yusuf juga berkata demikian, karena orang lain melakukan hal yang jahat, karena manusia melakukan hal yang jahat dalam kehidupannya. Ia berkata manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menantikan respon kita. Tuhan menantikan pertanggungjawaban kita. Tuhan sedang melihat apa yang akan kita lakukan di balik kesengsaraan yang kita alami. Sebagai hamba Tuhan, saya memberikan nasihat dari firman Tuhan. Sebelum kita memilih, apakah kita memilih untuk mendapatkan kelegaan
Apakah kita memilih untuk mendapatkan ketenangan? Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa Tuhan terlebih dahulu telah melakukan bagiannya. Tuhan terlebih dahulu telah melakukan tanggung jawabnya sebagai Allah yang mengasihi kita, sebagai Allah yang menyelamatkan kita, sebagai Allah yang memiliki belas kasihan kepada kita, dan Ia tetap pada janjinya. Ketika kita memilih Dia, maka kita tahu yang baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat janji Tuhan kepada mereka yang ada dalam kesesakan, apa yang harus kita lakukan. Di dalam Mazmur pasal 107 ayat 13-15, firman Tuhan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mazmur pasal 50 ayat 15 juga berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Bahkan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, Raja Damai yang sejati, sumber kelegaan kita, berkata, mari kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, sebab Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bertanya sekarang, di dalam kesesakan kita, di manakah Tuhan? Maka jawabannya adalah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Tuhan ada di dalam kita. Tuhan ada di dalam saudara. Berserulah kepadanya. Datanglah kepadanya. Ia akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia yang menyatakan keselamatan bagi kita. Ia yang melakukan hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya, karena kehendak-Nya bagi kita sekalian. Doa saya buat setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Ia menyertai kita senantiasa.